Ikatan kimia. Ikatan kimia ini kita bagi menjadi dua, yaitu satu, ikatan kimia primer dan ikatan kimia sekunder. Oke, di sini ada ikatan primer dan ikatan kimia sekunder. Primer, ada sekunder. Nah, dalam ikatan primer dan sekunder ini kita harus tahu tadi ya, prinsip kerjanya sudah, bahwa primer itu antara ikatan itu antar unsur, sedangkan ini antar molekul. Masih ingat ya terkait ya primer dan sekunder ini unsur dan ikatan logamnya ya. Nah, di sini kan ada tabel periodik. Di sini juga ada golongannya. Kita bisa lihat di sini untuk golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 seterusnya. Ini harus diketahui ya. Nah, ikatan primer melibatkan elektron dalam berikatan ya, primer. Berarti apa? Ada prinsip kerjanya dia yang harus ada elektronnya dalam berikatan. Dan ini dibagi 3, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, dalam ikatan ion, bagaimana prinsip kerjanya? Ion dia itu antara logam dengan non logam. Nah, ini golongan logam dengan non logam. Kalau kalian bisa cek menggunakan ya tabel periodik interaktif nih, kalian bisa lihat bahwa golongan logam metal itu golongan 1, 2, ini logam transisi ya, yang di tengah yang biru ini logam transisi, yang hijau logam golongan 3, dan kalau yang ada garis putus-putusnya ini itu dia berarti transisi ya, kayak B silika, germanium, AS, Sp, tellurium, itu transisi. Kemudian kalau non logam atau non metal itu ada di karbon sampai gas mulia ya. Ini hidrogen, jangan salah ya, hidrogen itu walaupun di golongan 1 tapi dia non logam, dia gas. Oke. Balik lagi. Jadi ikatan ion itu terjadi antara logam ya, golongan logam dengan non logam. Contohnya apa yang paling sering kalian lihat untuk ikatan ion? Misalnya garam. Di sini ada natrium, kemudian di sini ada klorin, nomor 17 ini. Balik lagi sini. Contoh ikatan logam, kita pakai Na dan Cl. Natrium dia ada di golongan 1, Cl ada di golongan 7. Artinya dia punya elektron valensi 1, Cl punya elektron valensi 7. Ingat gambar struktur Lewisnya, berarti natrium punya 1 elektron valensi, sedangkan Cl dia punya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat kaidah harus 8 ya. Maka dari itu si Na akan memberikan elektronnya ke Cl menjadi Na
Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa? Jadinya dia punya dia punya 8. Terus dia akhirnya memenuhi kaidah duplet. Nah, dia berikatan sangat kuat ya. Karena dia sangat kuat, maka ikatan ion ini juga memiliki titik didih tinggi. Dan biasanya akibat dari titik didihnya yang tinggi ini, artinya kita untuk memutuskan ikatan ini ya, NaCl, ini kalau mau diputus itu panas atau energi yang besar. Ini kita cek titik leleh dari titik leleh deh, titik leleh NaCl tuh 800 ya, melting pointnya 800 derajat Celcius. Ini leleh itu artinya belum putus ya. Kalau didih dia dong, leleh itu merenggang. Kalau didih tuh 1000 ya, titik didih NaCl. Tuh, titik didih NaCl bisa sampai 1465 derajat Celcius. Makanya untuk teman-teman industri semen, biasanya titik didihnya bisa sampai 1400-an ya derajat Celcius. Ini suhu di kiln kurang lebih. Kenapa sih suhunya harus begini? Karena tadi dia harus memutuskan si ikatan ion. Untuk ngecek apakah bahan baku di industri semen contohnya, dia itu butuh 1400 derajat Celcius karena bahan utamanya adalah kalsium oksida ya, CaO. CaO itu di golongan berapa C-nya? Ca di golongan 2, O di golongan 6. Ca golongan 2, O golongan 6. Artinya Ca punya 2 elektron valensi dan O dia punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini caranya gimana? Berarti Ca memberikan elektronnya ke O, giving. Ca ngasih ke O, sehingga kita punya apa? O happy, dia memenuhi kaidah oktet, dan Ca juga happy, dia memenuhi kaidah duplet. Seperti itu ya. Ini ikatan ion, dimana titik didih maupun titik leleh ya itu sangat tinggi ya. Titik didihnya, titik lelehnya bisa 800-an, titik didihnya bisa sampai 1400 derajat Celcius. Coba aja cek di ikatan ion. Nah, sifat ikatan ion selain dia memiliki titik leleh maupun titik didih yang tinggi, tapi ikatan ion ya, unsur atau senyawa dengan ikatan ion itu dia terkena rapuh. Kenapa rapuh? Nah, karena apa? CaO ya, misalnya CaO ya.
Mereka itu kan dia ibaratnya terikat tuh. Misalnya Ca itu bersifat positif, O itu negatif. Kenapa saya bilang gitu? Karena Ca di sini seolah-olah kehilangan 2 elektronnya, dia menjadi 2 hole positif ya, hole. Dan O ini kelebihan 2 elektron, seolah-olah dia bersifat negatif ya. HO. Nah, ini tersusun rapat ya. Tersusun rapat, di sini O, di sini Ca, di sini O, sini Ca. Nah, begitu terus membentuk kristal ya. Nah, padatan ikatan ion itu, kalau seandainya kamu pukul ya, dikasih gaya yang kuat, dia akan geser ya. Dia akan geser. Dimana yang positif ini dia akan turun ke bawah, yang negatif juga akan turun bawah. Pada saat positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, kira-kira apa yang terjadi? Mereka akan saling repel. Ya, repel inilah yang kita sebut dengan crack. Tak. Seperti itu. Nah, itulah yang menjawab kenapa unsur atau senyawa, material atau senyawa dengan ikatan ion ya memiliki titik didih yang tinggi, titik leleh tinggi, namun rapuh. Nah, selain memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi dan dia sifatnya rapuh atau brittle, dia juga insulator ya. Tidak dapat menghantarkan listrik pada apa? Pada fase padat. Tapi dapat listrik pada fase cair. Kenapa begitu? Karena tadi kalian lihat nih, pada saat dia menjadi padat ya, elektronnya tidak ada yang free, tidak ada media untuk listrik mengalir karena semua elektronnya terpakai. Namun pada saat ikatan ion ini larut, dia akan mengion menjadi Na+ dan Cl- ya. Kalau kondisi larut ya. Ini aqueous. Nah, ini ada ion bebas akan menjadi media elektron. Nah, gitu. Jadi kalau ada ion bebas inilah yang dapat membantu menjadi media elektron berpindah. Di mana ada elektron berpindah, di situ ada arus listrik. Jadi sifatnya material dengan ikatan ion itu ya, memiliki titik didih yang tinggi, titik leleh yang tinggi, namun dia rapuh dan tidak dapat menghantarkan listrik pada fase padat, tapi dapat menghantarkan listrik pada fase cair. Untuk ikatan logam, nah, ikatan logam itu biasanya apa sih yang kalian tahu? Besi ya. Besi di sini golongan 8B. Nah, di sini kita bisa lihat golongan 8B. Besi 8B. Kan 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8B. Dia biasanya terionisasi menjadi Fe3+. Fe besi, dia kalau teroksidasi bisa menjadi Fe3+, terus dari Fe3+, dia bisa menjadi Fe2+. Anggaplah 3+. Jadi tiap satu molekul Fe, dia akan mengeluarkan
3 elektron di sekitarnya. Ini kalau satu. Kalau dia ada banyak gimana? Dia ada banyak elektron. Di sini juga ada Fe. Di sini juga ada Fe. Nah, ini elektron-elektron yang berhamburan di luar inilah yang kalian suka sering dengar menjadi lautan elektron. Atau awan atau apalah. Nah, lautan elektron ini sebagai media mengalirnya elektron. Artinya apa? Apabila kamu kasih dia elektron eksternal, ya kamu antarkan listrik dari luar, ini elektronnya bisa jalan-jalan nih, karena dia punya media untuk dia jalan. Nah, dia jalan begini, di mana ada elektron jalan, di situ ada arus listrik. Ya, sehingga apa sifatnya ikatan logam? Ya, dapat hantarkan listrik. Apalagi logam itu kuat, duktil, tidak mudah patah. Why? Kenapa? Karena pada saat kalian misalnya berikan di sini, kalian pukul ya besinya dengan gaya F, kamu pukul, nah elektronnya ini akan ke bawah ya. Si inti atom di sini yang positif tidak akan saling bertemu. Kenapa? Karena masih ada lautan elektron yang menaungi ya, membatasi antara proton satu dengan proton lainnya, sehingga tidak terjadi repel seperti ikatan ion. Ya. Jadi ini sifatnya karena lautan elektron ya menjadi seperti glue ya. Sebagai tanda kutip ya, perekat ya antar inti atom. Jadi antara inti atom tidak saling bertemu, jadi tidak ada bertemu positif dengan positif. Namun apabila kamu paksakan ya, tapi Bu, kenapa dia bisa patah juga endingnya? Ya kalau kamu pisahkan jauh gitu antara ini inti di sini dengan di sini jauh sekali, ya ntar jarak antar atomnya juga berbeda ya, kira ada crack lah. Kalau F yang digunakan besar, ini F-nya harus besar. Gayanya harus besar untuk memutuskan si besi. Namun titik leleh dan titik didih besi atau ikatan logam ya masih di bawah dari ikatan ion. Jadi itu sifatnya. Ikatan logam dapat menghantarkan listrik, kemudian dia duktil ya, menghantarkan listrik, duktil, tapi titik leleh dan titik didihnya masih di bawah ion. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan kovalen, karena di sini ikatan kovalen banyak, sifatnya akan kita bahas terpisah.